Hasbi Rabbi Jalallah. Judul Mencari Ikhlas ini diambil dari judul buku saya yang ketiga. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah sampai sekarang saya sudah menulis 4 buku. Buku pertama saya tulis tahun 2016. Judulnya Garansi Langit. Itu buku pertama. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semua buku yang saya tulis itu selalu berangkat dari kegelisahan. Jadi dulu ketika saya bertanya kepada salah seorang guru ustadz, gimana ya caranya bisa punya karya, gimana caranya bisa mulai nulis buku, dan jawaban dari guru saya, agar apa yang kamu tulis itu betul-betul punya ruh, maka pilihlah tema yang betul-betul kamu sedang gelisahkan. 2016 saya nulis buku Garansi Langit. Judulnya Garansi Langit. Kenapa? Memang ketika itu sedang dalam posisi menggelisahkan rezeki. Jadi semua buku yang saya tulis itu selalu berangkat dari kegelisahan. Apa yang saya tulis di buku Garansi Langit itu? Ada satu kesalahan besar manusia dalam hidupnya. Tahu nggak Pak? Apa kesalahan besar manusia dalam hidupnya? Di antara kesalahan besar manusia dalam hidupnya adalah kita itu sering mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin, tapi kita malah mengabaikan apa-apa yang belum dijamin. Betul nggak nih Pak? Coba saya mau nanya, apa yang sebetulnya sudah dijamin Allah, tapi sering kita gelisahkan? Di antaranya rezeki. Padahal kata Allah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Bahkan binatang yang melata saja itu dalam jaminan Allah rezekinya. Maka harusnya batin kita tuh tenang. Orang beriman tuh tidak terlalu banyak menggalaukan rezeki. Kalau kita mau galau boleh nggak? Boleh. Tapi galaulah pada tempatnya. Harusnya kita menggalaukan apa yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin? Nasib kita nanti setelah hidup ini. Yang harus kita galaukan adalah amal soleh. Ya. Yang harus kita galaukan adalah bekal kita yang mungkin masih kurang. Makanya Masya Allah, saya tadi merinding gitu ya. Sebentar ngobrol sama Pak Ari Ibrahim, ya. Ada ya satu ghirah kepingin meluaskan manfaat. Ini nama yayasannya pun saya senang banget. Saya selalu merinding kalau mendengar kata asy-syifa. Karena kata Allah itu dalam Quran surat Yunus, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi Quran, agama kita itu Allah hadirkan di tengah-tengah manusia, di antaranya juga sebagai syifa, bukan obat secara fisik saja, tapi justru yang jauh lebih penting adalah obat hati, ya. Obat apa-apa yang ada di dalam dada. Itu yang harus kita galaukan Bapak Ibu, menggalaukan amal soleh kita yang masih ala kadarnya, bukan menggalaukan rezeki. Karena kalau rezeki sudah dijamin sama Allah, nggak akan ketukar demi Allah. Keberadaan satu orang tidak akan mengurangi rezeki orang yang lain. Kalaupun kita berikhtiar, kita harus ikhtiar, tapi berikhtiar dengan hati yang damai. Karena kita ini hambanya Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha menjamin rezeki, Allah yang maha mencukupi, Allah yang maha menjamin segala-galanya. Itu buku pertama saya 2016, judulnya Garansi Langit. Kemudian tahun 2018 saya nulis buku kedua, judulnya Menjadi Hamba. Nah, ini juga berangkat dari kegelisahan. Apa yang saya tulis di buku itu, bahwa yang saya pahami Bapak Ibu, puncak pencapaian tertinggi kita sebagai manusia itu bukan seberapa kaya, bukan seberapa hebat karyanya, bahkan bukan seberapa tinggi posisi karir, bukan.
Tapi apa yang saya pahami, ayah bunda, kawan-kawan sekalian, puncak pencapaian manusia dalam hidupnya adalah menjadi hamba. Makanya saya kalau ditanya, dan saya yakin Bapak Ibu jawabannya sama. Kalau ada pertanyaan, apa sih cita-cita tertinggi kita dalam hidup? Saya selalu menjawab, cita-cita yang paling tinggi saya dalam hidup adalah saya kepingin betul ketika memang nanti jatah umur kita habis ya Bapak Ibu, Allah itu manggil kita dengan panggilan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah the ultimate achievement. Jadi menjadi hamba Bapak Ibu, nggak peduli seberapapun kayanya kita, seberapapun hebatnya kita, karir kita, prestasi kita, kalau kita melupakan status kita sebagai seorang hamba, maka semua itu nggak ada artinya. Nah itu buku kedua. Kemudian tahun 2019 saya nulis buku yang ini, judulnya Mencari Ikhlas. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena kalau kita kepengen tahu siapa sih orang yang paling bahagia dalam hidupnya, orang yang paling bahagia dalam hidupnya adalah orang yang ikhlas. Demi Allah, ikhlas itu apa sih diantara maknanya? Nanti kita kupas ya. Di antara makna ikhlas itu adalah ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Semakin banyak kita berharap kepada selain Allah, makin susah bahagia. Kenapa? Karena berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Coba diulang dulu. Berharap kepada manusia, patah hati yang disengaja. Kepada manusia Bapak Ibu, tugas kita hanya memberikan yang terbaik, ya. Mohon maaf, termasuk sama pasangan, termasuk sama anak. Latih gitu ya hati kita. Yang ibu-ibu melayani suami, yang bapak-bapak membahagiakan istri, orang tua mendidik anak. Tugas kita hanya ngasih yang terbaik. Kalau kita mau berharap, berharapnya sama Allah aja. Gak perlu kita berharap nanti anak kita bales. Gak perlu nanti kita berharap pasangan kita gimana. Enggak. Saya tulus lakukan, lupakan. Allah gak akan lupa. Orang yang paling bahagia itu Bapak Ibu, orang yang hanya berharap kepada Allah. Dan itulah diantara definisi dari ikhlas. Gitu ya. Dan kenapa ini penting? Karena ada dua kata para ulama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa bahasan ini menjadi penting untuk kita kupas? Kata para ulama, ibadah itu Bapak Ibu dibagi menjadi dua dimensi. Kita semua sudah paham, Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk ibadah. Enggak ada tujuan yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ada dua kata kunci. Allah itu menciptakan kita untuk beribadah, untuk taat, kemudian murnikan ketaatan kita hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Jadi cuma untuk ibadah. Nah kalau kita ngomong ibadah, kata para ulama Bapak Ibu, ibadah itu ada dua, dibagi jadi dua. Yang pertama ibadah fisik, ibadah zahir. Yang kedua ibadah batin. Yang pertama ibadah fisik, yang kedua ibadah batin. Bahkan para ulama mengatakan dalam banyak dalil keterangan dari Rasulullah, ibadah batin itu punya porsi lebih berat dibandingkan ibadah fisik. Dalilnya apa? Banyak Bapak Ibu. Contoh, dalam sebuah hadis sahih yang sangat panjang, Rasulullah itu pernah menceritakan, Bapak Ibu tahu nggak? Ada 3 golongan manusia yang pertama kali Allah adili. 3 golongan manusia ini yang pertama kali Allah hisab dan pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka. Ada yang tahu siapa Pak kira-kira?
Siapa 3 golongan manusia yang pertama kali Allah hisab dan Allah masukkan ke dalam neraka? Siapa Pak? Bu? Ternyata bukan Qarun, bukan Abu Jahal, bukan Fir'aun, bukan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa huwa sahih. Kata Rasulullah, 3 golongan manusia. Yang pertama kali Allah adili adalah yang pertama, golongan manusia yang berjihad di medan perang sampai dia wafat di medan perang. Syahid. Kita semua tahu Bapak Ibu, berjihad di medan perang itu udah puncaknya amal fisik, mentok sudah. Dan orang-orang yang syahid itu betul-betul Allah akan muliakan dalam banyak keterangan. Ya. Tapi ternyata golongan yang ini justru menjadi pertama-tamanya Allah masukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Yang kedua siapa? Orang-orang yang ketika hidup tuh bersedekah, murah hati, dermawan, hobinya tuh memberi, ngasih. Kita juga tahu amalan sedekah ini amalan yang begitu dicintai Allah dan Rasulnya. Ada banyak sekali fadilah yang Allah janjikan, yang Rasulullah janjikan kepada siapapun yang memang senang berbagi. Tapi ternyata golongan ini menjadi golongan yang pertama Allah masukkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga Bapak Ibu, golongan manusia yang ketika hidup belajar Quran, ngaji Quran, dan mengajarkan Quran, dai, penceramah. Kita juga semua tahu dakwah ini juga amalan yang dicintai sama Allah. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang membuat 3 golongan itu Allah campakkan ke dalam neraka? Ternyata bukan karena ibadah fisiknya, tapi ibadah hatinya. Ketika Allah hisab 3 golongan ini, Allah bertanya, apa yang kau cari? Kamu ketika di dunia sampai berjihad dan kamu wafat di medan jihad. Kamu ketika di dunia kamu gemar berbagi, murah, memberi, ringan tangan. Kamu ketika di dunia dakwah, apa yang kamu cari? Dan mereka menjawab, kami mencari ridhomu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Allah yang maha tahu segala isi hati kita. Allah mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Na'udzubillah. Bapak Ibu, kata para ulama, kalau sampai nanti di hari perhitungan Allah itu mendebat hambanya, itu sudah tanda bahwa hamba itu nggak akan selamat. Na'udzubillah. Kita berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Mudah-mudahan Allah mudahkan hisab kita nanti Bapak Ibu ya. Ditanya sama Allah, apa yang kamu cari sampai sebegitunya? Kami mencari ridhamu ya Allah. Allah bilang, bohong. Allah tahu isi hati kita. Kamu berjihad, berangkat ke medan perang, kamu pengen cari pujian orang kan? Kamu pengen dipuji sama orang kan? Supaya kamu dibilang pahlawan, supaya nama kamu dikenang jadi nama jalan mungkin, supaya orang kagum sama kamu. Kamu tuh bersedekah supaya orang bilang kamu dermawan, Masya Allah ya, ibu itu baik banget, supaya orang bilang kayak gitu kan ya. Kamu itu belajar Quran, ngajar Quran supaya dibilang alim sama orang, supaya kamu dapat banyak followers. Itu kan yang kamu cari. Dan itu semua sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Orang udah muji kamu, orang udah nganggap kamu hebat, udah kamu dapat semua itu. Kamu nggak nyari aku, kata Allah. Maka sudah tidak ada lagi bagianmu di sini. Na'udzubillah. Maka ini penting gitu ya, harus kita ingat terus. Kalau kita ngelakuin sesuatu tuh Bapak Ibu sering-sering nanya gitu ya, benarkah ridho Allah yang saya cari? Nanya terus, dan ini proses. Makanya judulnya mencari. Namanya mencari ya, kita terus cari. Mudah-mudahan di sisa umur kita Allah kasih kesempatan kita bisa mempersembahkan amalan yang betul-betul murni karena Allah. Nanya Bu, Bapak Ibu datang ke majelis nih sore-sore, apa yang saya cari ya? Benarkah ridho Allah yang saya cari? Di majelis ilmu itu Bapak Ibu banyak fadilah. Kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Rasul, Bapak Ibu, barang siapa yang datang ke masjid, ke majelis ilmu dengan niat pengen belajar, pengen jadi hamba yang semakin baik, pengen jadi hamba yang makin dekat sama Allah, maka duduk-duduknya kita ini, Bapak Ibu, Allah akan kasih ketenangan, sakinah. Allah akan curahkan rahmat. Dan ada malaikat-malaikat insya Allah yang menaungi kita dengan sayap-sayapnya dan mendoakan doa-doa kita. Amin. Makanya Bu, sambil jalan Ibu doa sama Allah. Salah satu waktu mustajabnya doa itu Bu di majelis ilmu. Ya, sambil duduk Bu, sambil doa, minta apapun. Jadi lurusin niat datang ke sini, benarkah ridho Allah yang saya cari? Nanya terus. Dan orang tuh Bu kalau punya keikhlasan tuh nggak gampang capek. Orang itu gampang capek kalau yang dicari bukan Allah. Ya. Ketika lagi capek Bapak Ibu duduk sebentar, nanya ke dalam diri gitu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima ya Rabb. Itu hilang tuh capeknya. Jadi ibadah hati itu punya porsi yang cukup besar di sisi Allah. Dan ikhlas itu ibadah hati. Apa itu ikhlas? Iya, ikhlas berasal dari kata ikhlasan, yakhlisu, ikhlasa, khalas. Satu padangan kata. Tuntas, murni, bening, bersih. Itu ikhlas. Nah, diantaranya ada dalam Quran surat An-Nahl. Itu ada kalimat labanan khalisan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna lakum fil an'ami ibrah. Jadi dalam ayat ini Allah meminta kita mengambil pelajaran dari hewan ternak. Iya. Nuskikum mimma fi butunihi mim baini farthi wa banil labanan khalisan wa damil labanan khalisan. Jadi labanan khalisan, khalas susu. Jadi ikhlas itu murni seperti susu kata para ulama. Kalau kita perhatikan hewan ternak itu Bapak Ibu, di dalam perutnya itu bukan cuma ada susu, tapi ada apa? Ada kotoran, ada darah. Tapi ajaibnya di antara tanda ayat-ayat Allah ya, setiap kali susu itu diperas itu nggak tercampur sama darah, nggak tercampur sama kotoran. Nah kata para ulama, ikhlas itu seperti itu. Ikhlas itu seperti susu yang murni, nggak tercampur apapun, tidak berharap pujian makhluk, tidak pamrih sama dunia, tidak berharap dipuji sama manusia, nggak butuh saksi atas segala kebaikan kita kecuali hanya Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha menghitung sekecil apapun, nggak ada yang sia-sia. Sekecil apapun yang kita persembahkan untuk Allah Bapak Ibu, nggak ada yang sia-sia, tercatat di sisi Allah. Kita nggak butuh saksi yang lain. Itu diantara definisi ikhlas. Makanya murni, bersih, bening, tuntas, nggak nyari yang lain kecuali kepengen nyari perhatiannya Allah. Nah orang-orang punya ikhlas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ada efek sampingnya minimal 3. Ketika kita berusaha menumbuhkan keikhlasan di hati, apapun aktivitas, amalan, amal soleh, kontribusi kita, itu minimal punya 3 efek samping. Yang pertama itu steady. Steady itu apa ya? Apa steady Pak? Steady itu mantep, teguh, stabil. Itu steady. Jadi mantep aja. Mau orang ngomong apa, ya kalau gimana tuh kalimatnya, dia dipuji dia nggak terbang, dicaci dia nggak tumbang. Orang mau mengapresiasi atau enggak, sudahlah. Steady. Kemudian passionate, semangat, karena dia nggak ada urusan dengan apresiasi manusia. Bapak Ibu gini ya, secara psikologis kita tuh punya 3 kebutuhan dasar. Ini sebagai manusia, fitrahnya kita secara psikologis itu kita punya 4, bukan 3, 4 kebutuhan dasar. P3K. Rumusnya P3K. Coba diulang. Apa Bapak Ibu? Apa? P3K itu apa Mas? Bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, bukan ya.
Tapi P3K itu kebutuhan dasar psikologis kita sebagai manusia. Apa itu? Perhatian, pengakuan, penghargaan, kasih sayang. Coba diulang Bapak Ibu. Perhatian, pengakuan, penghargaan, kasih sayang. Itu ngaku atau tidak? Itu kebutuhan dasar kita. Sebagai manusia, kita tuh punya kecenderungan kepengen diperhatikan, kepengen diakui, kepengen dihargai, kepengen disayangi. Ya itu fitrah dasar kita sebagai manusia. Tapi orang-orang yang paling bahagia Bapak Ibu, dia tidak meletakkan kebutuhan dasar P3K ini di mulut orang, tapi dia sandarkan kepada Allah. Dia yakin Allah itu bukan hanya memperhatikan Bapak Ibu, Allah itu maha melihat sehalus apapun. Allah itu maha mendengar selirih apapun. Allah itu bukan hanya mengakui, Allah mencatat, maha detail. Allah bukan hanya menghargai, Allah itu asyakur. Allah itu maha mensyukuri sekecil apapun kebaikan amal soleh hambanya. Dan di atas itu semua Allah itu maha mencintai hambanya. Jadi udah lempeng aja ngelakuin sesuatu, mau rame, mau sepi, mau dipuji, mau dicaci, mau diakui atau enggak, diapresiasi atau enggak, ini semua antara kita dan Allah. Sekalipun air susu yang kita berikan dibalas dengan air comberan, nggak ada urusan. Bukan antara kita dan dia, tapi antara kita dan Allah. Apa yang kita lakukan akan balik lewat jalan yang lain. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah sarran yarah. Dan efek samping yang ketiga, kalau orang ikhlas itu tenang, peaceful, damai. Ya, baik. Saya mungkin mulai dengan teori dasarnya dulu Bapak Ibu, sebelum nanti kita membahas bagaimana caranya. Teori dasar ikhlas itu, jadi ikhlas itu pembentuknya ada 3 rukun. Rukun itu pilar ya. Nah ini seperti masjid ini ada berapa tiang? 1, 2, 3, 4 pilar. Jadi kalau tanpa tiang itu roboh. Ikhlas juga punya 3 pilar. Jadi apa aja Mas? Apa aja Ustaz? 3 pilar membentuk satu keikhlasan. 3 ini disebut juga oleh para ulama dengan 3 rukun hati. Kelihatan ya di slide ya. Apa aja? 1, cinta, mahabbah. Yang kedua, harap, roja. Yang ketiga, rasa takut, khauf. Ini 3 rasa, 3 rukun pembentuk keikhlasan Bapak Ibu. Jadi ikhlas itu ada cintanya, ada harapnya. Ikhlas itu berharap, tapi berharapnya sama Allah. Pamrih sama Allah itu bukan hanya boleh Bapak Ibu, tapi harus. Pamrih sama Allah itu harus. Yang nggak boleh itu pamrih sama manusia. Jadi ada cintanya, ada harapnya, ada takutnya. Ini 3 kelengkapan keikhlasan, kata para ulama. Dan ternyata Bapak Ibu sadar, 3 rukun hati ini selalu kita ungkapkan setiap hari, minimal 17 kali dalam sehari. Sadar nggak Bapak Ibu? Minimal 17 kali dalam sehari kita tuh mengungkapkan rasa cinta, mengungkapkan rasa harap, dan mengungkapkan rasa takut kita kepada Allah. 17 kali sehari. Dalam surat apa? Ummul Quran, Al-Fatihah. Coba nih, minimal 17 kali sehari kita baca Al-Fatihah. Pertanyaannya, kita sadar nggak? Kita bisa menemukan pemaknaan ini nggak dalam setiap Al-Fatihah yang kita baca? Bentar, saya mau nanya. Di ayat yang mana dalam surat Al-Fatihah kita sedang mengungkapkan rasa cinta? Yang mana Pak? Ayat berapa? Hah? Ayat kedua. Gimana ayat kedua bunyinya? Alhamdulillah
Ya Rabbil Alamin. Coba kita maknai sebentar Bapak Ibu ya. Saya hari ini nggak bahas yang terlalu tinggi Bu, saya bahas yang sederhana-sederhana aja, yang sering kita ungkapkan sehari-hari. Kata para ulama Bapak Ibu, apa itu alhamdu? Apa itu kalimat tahmid? Kenapa gini? Apa bedanya kalimat tahmid dengan kalimat tasyakur? Makanya kan ada alhamdulillah, ada al-syukrulillah. Itu beda. Kenapa kalau dapat sesuatu itu ungkapan kita itu alhamdulillah ya Allah, bukan al-syukrulillah? Apa bedanya? Kata para ulama, ayah bunda, kawan-kawan sekalian, tasyakur itu belum tentu tahmid. Tapi kalau tahmid sudah include tasyakur. Alhamdu, bedanya apa? Kata para ulama tafsir, alhamdu itu ungkapan syukur, ungkapan terima kasih, tapi yang disertai dengan rasa cinta. Makasih ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Jadi ungkapan syukur yang terbingkai dengan rasa cinta. Kira-kira gini deh, ibu-ibu dibahagiakan sama suami gitu ya, mungkin dibeliin apa hadiah, baju baru, tas baru gitu ya, atau diajak jalan kemana gitu ya. Nah kemudian ibu mengungkapkan rasa terima kasih sama suami. Pak, makasih ya, mama bahagia Bang. Itu kan bukan sekedar ungkapan terima kasih, betul loh, tapi ungkapan terima kasih yang ada rasa cintanya, betul ya? Kira-kira gitu. Alhamdulillah itu Bapak Ibu, kata para ulama, kita mengungkapkan syukur tapi disertai dengan rasa cinta. Makasih ya Allah. Maka penting, mengungkapkan rasa cinta itu penting Bapak Ibu. Bentar saya mau nanya, terutama pasangan yang sudah lama, kapan terakhir kali Anda bilang I love you sama pasangan Anda? Hah? Jangan sampai begitu kita WA pasangan kita, Pak, I love you, dijawabnya apa? Nggak salah kirim kamu. Kadang-kadang karena gini Bapak Ibu, ada beberapa orang yang punya prinsip, Mas, nggak perlulah saya mengungkapkan cinta. Kenapa? Dia udah tahu kok saya sayang sama dia. Ngapain saya ungkapkan? Padahal Bapak Ibu, Allah saja yang maha tahu segala isi hati hambanya meminta kita untuk mengungkapkan rasa cinta minimal 17 kali sehari. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Gini Bapak Ibu, supaya kalimat tahmid kita ada rasanya ya. Saya mau nanya begini, normalnya kita Pak, normalnya kita sebagai manusia, kita itu akan cenderung mencintai sesuatu, kita akan cenderung menyukai sesuatu. Itu sebabnya apa? Coba saya mau nanya, secara psikologis, seorang manusia itu akan mencintai sesuatu atau seseorang, dia akan cenderung suka, tertarik kepada seseorang. Itu sebabnya apa? Ada dua. Yang pertama, mungkin karena keindahan yang ada padanya. Betul ya? Mungkin keindahan akhlaknya, keindahan parasnya. Oh, karena dia cantik Mas, karena dia tampan Mas, karena dia baik Mas. Yang pertama karena keindahan yang ada padanya. Yang kedua, kita itu cenderung akan mencintai sesuatu Bapak Ibu kalau seseorang itu banyak berbuat baik kepada kita. Betul nggak? Ada orang berbuat baik terus ngasih hadiah, bantuin kita, mudahin urusan kita. Itu secara psikologis manusia, lama-lama kita cinta sama dia. Gitu ya Pak Bu ya? Dan yang perlu kita sadari ayah bunda sekalian, demi Allah, tidak ada dalam hidup ini yang kebaikannya melebihi baiknya Allah kepada kita. Allah setiap hari Bapak Ibu ngurusin kita. Allah tuh nggak tidur, Allah nggak ngantuk, ngurusin, memudahkan urusan, menyiapkan rencana yang terbaik. Kita yang sering suudzon, Allah tuh ngabulin doa-doa kita, Allah hindarkan dari musibah. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau pernah bilang begini, seandainya kamu tahu bagaimana Allah mengurus urusanmu, maka hatimu pasti akan meleleh karena jatuh cinta padanya. Alhamdulillah itu Bapak Ibu ungkapan cinta. Kata salah seorang ulama, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dia bilang setiap hari itu Allah mengajak hamba-hambanya untuk mencintainya. Gimana cara Allah ngajak hambanya untuk mencintainya? Dengan cara Allah kasih banyak nikmat.
Ada banyak Bapak Ibu ya, yang kadang-kadang kita nggak sadar, kita yang sering nggak peka terhadap begitu banyak anugerah karunia. Ajarilah aku cara untuk mencium